Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Di sini aku bakal bantu kalian untuk mengerjakan soal-soal matematika yang sepengetahuan aku saja ya guys. Kurang lebih seperti ini pengerjaannya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa komen, atau cara pengerjaan aku yang mungkin salah, kalian juga bisa komen ya. Nah, di sini aku bakal bantu ngerjain soal yang ada di buku paket Matematika kelas 8 Kurikulum Merdeka yang udah aku download. Di sini materinya ada bilangan berpangkat, teorema Pythagoras, persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel, relasi dan fungsi, terus persamaan garis lurus dan juga statistika 6. Karena ini baru pertama kali aku bikin video, jadi kalau misalnya ada kurang-kurang kalian bisa komen ya guys. Di sini aku bakal ngejelasin tentang bilangan berpangkat terlebih dahulu. Jadi di sini ada, kalian bisa lihat ya di kementerian bukunya itu buku matematika SMP MTS kelas 8 ya. Ini tentang bilangan berpangkat. Nah, di sini juga ada mengapa perlu menggunakan bilangan berpangkat itu ya. Apa bedanya dengan bilangan akar? Sini ada, kalian bisa baca-baca bukunya, terus pengertian-pengertiannya. Sini aku nggak akan ngejelasin ini karena ini pasti akan kalian pelajari di sekolah ya. Di sini yang perlu aku tekankan ini pada bagian ini ya guys. Nah, ini harus kalian pahami dari mana datangnya ini. Ini akan menjadi dasar dari pengerjaan soal. Jadi ketika ada A pangkat N artinya itu A kali A kali A kali A kali dan seterusnya sampai kali A itu sebanyak N kali gitu. Jadi N ini mewakili banyaknya A yang ada dalam perkalian berulang tersebut. Sedangkan A itu adalah koefisiennya ya. Ya pokoknya guys intinya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini disuruh tentukan nilai ya. Kalau misalnya nilai kalian cari hasilnya berapa. Ini di sini ada hasilnya 256 dan juga untuk 2 pangkat 8 dan juga 3 pangkat 5 itu hasilnya 243 ya guys. Nah, di sini aku bakal bantu kerjakan. Untuk video kali ini aku hanya akan menjelaskan soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 sampai dengan A sampai dengan E. Kita akan mulai dengan soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5. Ingat rumus yang atas tadi itu, rumusnya tadi kan, ini aku tulis di sini ya. A pangkat N itu sama dengan, maaf ya kalau agak macet-macet juga malum baru pertama kali ya guys. Sama dengan, kok hilang? Jadi aku bakal tulis ulang di sini aja ya guys. Ini kelas whiteboard yang aku gunain. Nah, di sini aku akan tulis aja di sini. Ini rumusnya tadi kan A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali sampai dengan dikali A itu sebanyak N ya, sebanyak N. Jadi kalian harus sadar itu sampai sebanyak N. Nah, untuk soal nomor 1A itu 0,5-nya. Aku tulis ulang di sini ya. Kalian bisa lihat di buku. Kalian bisa lihat ini ada berapa 0,5-nya. Jadi 0,5 itu ada ini sebanyak 4 ya. Banyak 4. Artinya jawabannya itu adalah 0,5 pangkat 4.
Karena di soal tadi yang disuruh itu adalah tulislah dalam bentuk bilangan berpangkat saja. Artinya kalian tidak perlu mencari hasil atau mencari nilai dari perkalian ini. Jadi cukup kalian tulis dalam bentuk perpangkatannya, yaitu jawabannya adalah 0,5 pangkat 4. Terus yang kedua, soal nomor B ya. Min 6 kali min 6 kali min 6 Jadi di sini ada soalnya. Nah, min 6-nya itu ada sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada sebanyak 5. Jadi jawabannya yaitu min 6 pangkat 5. Nah, tinggal kalian, karena ini ada sebanyak 5 buah, jadi min 6 pangkat 5. Terus soal selanjutnya, soal yang C. Berapa soal yang C ini? Ini soalnya 5 dikali 5 kali 5 kali 5 kali A kali A kali A. Jadi sini soalnya aku tulis ulang di sini ya. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 terus dikali A kali A kali A itu sama dengan berapa? Karena 5 dan ini berbeda ya guys. Jadi kalian bisa pisah, harus pisah nih karena angkanya berbeda. Nah, di sini 5-nya ada 4. Sedangkan A-nya ada 3. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 4 dikali, ini ada tanda kali sebagai penghubungnya, kali A pangkat 3. Kalau misalnya jawaban aku kurang tepat, kalian bisa komen ya. Nah, terus soal yang nomor D. Soal nomor D ya guys. Soal nomor D ini aku hapus dulu yang ini karena terlalu mepet sepertinya tulisannya guys. Mau hapus dulu, ini ada mau hapus agak ke bawahin lagi maksudnya karena salah ya. Bukan karena jadi di sini aku bakal tulis soal nomor D. Soal nomor D itu soalnya adalah min 3B kali min 3B kali min 3B. Jadi ada 4 min 3B nya ya. Jadi kalian tinggal tulis aja. Ini aku tulis ulang soalnya. Ini mirip seperti soal nomor B ya. Hanya ada, tapi ada dua angka. Pokoknya ada variabel dan konstanta gitu ya. Ini min 3B kali min 3B kali min 3B kali min 3B itu sama dengan ini kan ada 4 ya guys. Ini ada 4 min 3B ini, jadi sini min 3B pangkat 4 ya. Gitu aja. Terus selanjutnya soal nomor E ya, yang terakhir. Soalnya itu ada nih ya, soal 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dan di sini bisa dengan 2 cara. Jadi cara yang pertama itu ya. Ini aku tulis cara yang pertama.
Nah, cara yang pertama ini kalian tulis dulu tadi itu soalnya dalam kurung ya, dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dengan nah ini kan kalau dan yang atas ini kan berarti 2 kali 2 nya itu ada 3 ya guys. Panjangan ya. Pokoknya inilah ya guys. Ini berarti tinggal 2 kali 2 pangkat 3 jawabannya. Nah, kalau kalian mau ngejabarin tuh jadinya 4 pangkat 3. Tapi kalau misalnya kalian tahu kan aturan yang jadi ini untuk cara kedua. Kalau misalnya kalian tahu aturan, kalau misalnya kalian nggak perlu dalam kurung ini kalian nggak perlu bisa dihilangkan ya. Artinya sebenarnya ini harus dikerjain duluan makanya sebenarnya. Tapi kalau misalnya dihilangkan dalam kurungnya ini kan akan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi di sini ada 2 pangkat 6. Kalau misalnya diminta dalam pangkat 2 ya. Artinya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama 4 pangkat 3 sama kok hasilnya ya guys. Kalau misalnya kalian cari hasilnya di sini hasilnya 64, di sini juga hasilnya 64 ya guys. Sama kok. Jadi kalau misalnya kalian pakai, tapi aku lebih prefer kalian menggunakan cara yang pertama ya. Cara yang pertama ini karena dia ada tanda dalam kurungnya boleh, yang artinya harus kita kerjain duluan. Karena dia bisa dioperasikan, makanya ini 2 kali 2 ke 4. Jadi jawabannya 4 pangkat 3. Aku lebih prefer kalian, tapi kalau misalnya kalian diminta pangkat 2, artinya 2 pangkat berapa, itu boleh kalian jawab 2 pangkat 6 ya. Jadi itu jawabannya. Menurut aku untuk Ayo Berlatih di halaman 10 buku maka siswa kelas 8. Kalau misalnya ada kritik dan saran, kalian bisa kasih tahu aku, bisa komen di bawah juga. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. See you, makasih guys.